Pernahkah kalian berpikir bagaimana mobil Formula 1 bisa menikung pada kecepatan 250 km per jam tanpa terbang dan hancur berantakan? Gak masuk akal kan? Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas rahasianya. Karena di dunia Formula 1, ini bukan cuma soal seberapa besar tenaga mesinnya. Banyak orang mengira pemenang di lintasan Formula 1 hanyalah mereka yang punya modal mesin paling kencang atau pembalap yang paling nekat menginjak pedal gas. Tapi kenyataannya, Formula 1 adalah puncak dari pertarungan para jenius di balik layar. Di balik kecepatan yang tidak masuk akal ini, ada simfoni sains dan rekayasa teknologi yang bekerja dalam harmoni yang sangat presisi. Mulai dari manipulasi aliran udara lewat aerodinamika, penciptaan gaya tekan gravitasi, buatan bernama downforce, hingga rahasia kimia di balik rekayasa teknologi ban yang harus menahan beban hingga beberapa kali berat mobil itu sendiri. Selamat datang di dunia di mana sepersekian milimeter lekukan bodi mobil bisa menentukan perbedaan antara naik ke podium tertinggi atau berakhir hancur di dinding pembatas sirkuit. Kita mulai dari fondasi paling krusial, yaitu downforce. Pernah nggak kalian kepikiran kalau dilihat-lihat, bentuk bodi mobil Formula One itu sebenarnya mirip banget sama pesawat jet tempur? Bedanya, mobil Formula One adalah pesawat jet yang dipaksa berjalan terbalik. Kalau sayap pesawat dirancang melengkung ke atas untuk membelah udara dan menghasilkan daya angkat biar bisa terbang, sayap mobil F1 justru dibalik total. Lekukannya dibuat menghadap ke bawah. Hasilnya, bukannya terbang, aliran udara yang lewat justru menghasilkan gaya gravitasi buatan yang kita sebut sebagai downforce. Dan efek downforce ini nggak main-main secara matematis. Saat mobil menyentuh kecepatan di atas 150 km per jam, gaya tekan ke bawah yang dihasilkan oleh sayap depan, sayap belakang, dan lantai mobil itu bisa mencapai 2 kali lipat berat mobilnya sendiri. Artinya, secara teori fisika, kalau ada sirkuit yang atapnya berbentuk terowongan terbalik, mobil bisa melaju di langit-langit terowongan itu tanpa jatuh. Tapi menciptakan downforce yang besar itu ada harganya, yaitu drag atau hambatan udara. Dan tugas dari para insinyur jenius di tim Formula One adalah bagaimana caranya mendapatkan daya tekan sekencang mungkin ke aspal, tapi mobil nggak jadi lambat saat di trek lurus. Lalu, apa yang terjadi kalau kalkulasi ini meleset sedikit saja di tikungan? Jawabannya adalah crash. Jika mobil F1 kehilangan daya tekan downforce-nya, bahkan hanya sebanyak 10% saja, mereka tidak akan bisa berbelok. Mobil akan langsung meluncur lurus, tergelincir keluar lintasan, dan menghantam dinding pembatas di tikungan pertama. Setelah kita membahas tentang aerodinamika mobil F1, sekarang mari kita bahas mesin yang ada pada mobil Formula One. Kalau kalian mengira mobil F1 menggunakan mesin monster berkapasitas besar seperti VE10 atau V12, kalian salah besar. Mesin yang tertanam di belakang punggung pembalap ini berkapasitas cuma 1,6 liter. Isya, sama dengan kapasitas mobil MPV keluarga yang sering kalian lihat di jalan raya. Tapi jangan salah sangka dulu. Ini adalah mesin dengan efisiensi termal paling tinggi di dunia. Jika mobil komersial biasa hanya mampu mengubah sekitar 30% bahan bakar menjadi tenaga, mesin F1 ini menembus angka lebih dari 50%. Dengan bantuan sistem hybrid modern, mesin sekecil ini mampu memuntahkan tenaga monster yang fantastis, lebih dari 1000 horsepower. Lalu dari mana datangnya tenaga tambahan itu? Rahasianya ada pada dua komponen jenius, yaitu MGEUK dan MGUH. MGUK atau Motor Generator Unit Kinetic bertugas memanen energi kinetik yang terbuang saat pembalap menginjak rem, lalu mengubahnya menjadi listrik. Bayangkan, setiap kali mereka melambat, mereka justru sedang mengisi ulang daya baterai untuk melesat lagi. Sementara MGEUHA, Motor Generator Unit Heat, melangkah lebih jauh lagi. Komponen ini memanen energi panas dari gas buang knalpot untuk memutar turbo. Hasilnya, gejala turbo lag atau jeda tenaga yang biasa ada pada mesin turbo hilang sepenuhnya di mobil F1. Sehingga tenaga selalu instan, kapanpun pembalap menginjak gas. Namun,
Monster bertenaga 1000 kuda ini tidak akan ada gunanya jika kita tidak bisa menyalurkannya ke aspal dengan benar. Tapi coba kalian pikirkan lagi. Punya daya tekan downforce yang luar biasa dan mesin bertenaga 1000 kuda, itu tadi bakal jadi sia-sia kalau mobil nggak punya cara untuk menyalurkannya ke lintasan. Disinilah peran ban Pirelli masuk. 4 buah karet bundar ini adalah satu-satunya titik kontak antara mobil seharga ratusan miliar rupiah ini dengan lintasan sirkuit. Ban Formula One bukan ban karet biasa seperti yang ada di kendaraan kita sehari-hari. Ban ini dirancang untuk bekerja pada temperatur ekstrim antara 90 hingga 110 derajat Celcius. Pada suhu sedalam itu, karet ban ini sebenarnya tidak lagi keras. Mereka melunak, menjadi lengket, dan hampir mencair agar bisa menyatu secara kimiawi dengan pori-pori aspal sirkuit. Dan strateginya luar biasa rumit. Pirelli menyediakan 5 kompon ban slick yang berbeda musim ini. Mulai dari soft yang super cepat tapi cepat habis, medium untuk keseimbangan, sampai hard yang keras dan tahan lama. Salah memilih tipe ban atau salah membaca cuaca, taruhannya adalah kehilangan kendali total di lintasan. Dan karena kerumitan ban tadi, kita akan membahas segmen berikutnya, yaitu strategi pit stop. Formula One bukan sekadar tentang siapa pembalap yang paling nekat atau siapa yang berani menginjak pedal gas sedalam-dalamnya di trek lurus. Jika kalian menyingkirkan elemen aerodinamika, mesin hybrid, dan strategi ban yang luar biasa rumit tadi, mobil ini tidak akan pernah bisa melaju secepat itu. Sebab, Formula One adalah permainan catur strategis berkecepatan tinggi. Sebuah ekosistem sains ekstrim di mana keputusan krusial seujung kuku harus diambil dengan dingin oleh pembalap tepat saat tubuh mereka dihantam gaya gravitasi bumi dan melesat dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam. Formula One adalah bukti nyata bahwa sains dan batas kemampuan manusia bisa digabungkan secara sempurna. Ketika lampu hijau menyala, teknologi tidak lagi menjadi deretan angka di atas kertas, melainkan seni murni dalam menaklukkan hukum fisika. Nah, menurut kalian sendiri, tim mana yang punya teknologi aerodinamika dan strategi pit stop paling cerdas musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.